Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Saiful Rahman, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas PSDKU, kelas 2025A dengan NIM 251120940062. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu tentang salah satu kejahatan dunia cyber, yaitu phishing, di mana di sini saya akan mewanti-wanti kalian untuk hati-hati tentang phishing. Apa sih phishing itu? Phishing itu diambil dari kata bahasa Inggris yaitu phishing yang berarti memancing. Phishing adalah jenis serangan cyber yang menggunakan email, pesan teks, panggilan telepon, atau situs web palsu untuk mengelabui agar orang itu berbagi data sensitif agar bisa dilakukan pemerasan. Jadi kita harus hati-hati ya. Lalu apa sih bentuk-bentuk dari phishing sendiri? Yang pertama ada deceptive phishing, yaitu serangan phishing yang menyamar sebagai entitas resmi untuk menipu korban. Entitas resmi ini bisa seperti bank, perusahaan, ataupun pemerintahan. Tujuannya mendapatkan informasi sensitif seperti username, kata sandi, ataupun data yang sensitif lainnya kayak informasi keuangan. Yang kedua ada blind phishing, phishing massal tanpa target spesifik. Pesan dikirim secara acak, menipu sebanyak mungkin orang agar secara umum untuk mendapatkan data pribadi yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada spear phishing, phishing yang ditargetkan terhadap individu atau organisasi tertentu. Jadi di spear phishing ini sudah direncanakan untuk mengambil data individu atau organisasi ini ya. Lalu selanjutnya ada walling atau wall phishing. Spear phishing tingkat tinggi yang menargetkan eksekutif senior atau individu penting dalam organisasi seperti kepala pemerintahan, kepala militer, ataupun bahkan presiden pun juga bisa terkena wall phishing ini. Apa sih tujuannya? Untuk mengambil alih informasi rahasia dan mengeksploitasinya, termasuk untuk pemerasan nantinya ya. Lalu bagaimana sih metode-metode phishing yang biasanya dilakukan oleh penjahat ini? Ada tiga. Yang pertama adalah smishing, phishing yang dilakukan melalui SMS ataupun pesan teks. Lalu yang kedua ada web phishing, serangan phishing yang dilakukan melalui situs web palsu, yang dimana kita disuruh untuk mengisi data-data diri kita, setelah itu diambillah oleh mereka. Jadi kita harus hati-hati dalam mengisi data pada saat mengunjungi sebuah situs. Ingat. Lalu selanjutnya adalah phishing. Phishing yang menggunakan media suara, bisa panggilan telepon atau VoIP. Contohnya tuh seperti apa? Misal kita ditelepon oleh orang yang mengaku dari pihak bank untuk meminta nama ibu, terus tanggal lahir dan nomor kartu kredit ya itu bisa dicuri nanti. Kalau enggak ada juga yang paling sederhana yaitu ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai saudara kita untuk meminta uang. Lalu, oke, jadi bagaimana sih cara untuk menghindari phishing itu? Yang pertama adalah cari informasi terbaru tentang phishing agar lebih waspada. Yang kedua, hati-hati saat klik tautan. Pastikan dari sumber yang resmi, jangan asal klik. Yang ketiga ada menggunakan toolbar anti phishing di browser. Yang keempat ada periksa keamanan situs. Pastikan ada HTTPS dan ikon gembok agar lebih aman saja. Lalu yang selanjutnya yaitu kelola akun online, ganti password, cek laporan dan aktifkan two factor authentication atau faktor 2 kali pengecekan sebelum kita login ya. Lalu 6 ada update browser, aktifkan firewall untuk perlindungan. Lalu yang ketujuh waspada pop-up, jangan sembarangan klik karena bisa masuk ke web-web lainnya. Yang kedelapan ada jaga informasi pribadi dan hindari berbagi data sensitif. Dan yang terakhir gunakan antivirus untuk keamanan file dan jaringan. Jadi itu adalah 9 cara untuk menghindari phishing.
kita sudah mempelajari tentang pengertian, jenis-jenis dan metode, tadi juga ada bentuk-bentuknya. Maka dari itu, dengan adanya video ini, semoga teman-teman semuanya bisa paham tentang bahayanya phishing di dunia digital ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dadah.